Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang luar biasa di mana kita bisa bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Kita percaya Tuhan Yesus ke surga untuk sediakan tempat bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan, kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kalabarata kalabashikila barata kalabarata kalata kalabu. Hura barata kalabarata 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 kalabashe. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami bisa datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami bisa berdoa, kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu sebuah anugerah yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Di mana Tuhan hari ini Tuhan kami bisa ibadah Tuhan, ibadah kenaikan di mana Tuhan Kau ke surga untuk sediakan tempat bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Berikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan curahkan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bila setiap umat-umat-Mu Tuhan bisa melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kami untuk melewati hari-hari kami yang telah Engkau memberikan berkat Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami bisa menikmatinya ya Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang tumbuh Tuhan di GB Pantai Permata ya Bapa. Bila setiap mereka Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa, mereka bisa menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, dan mereka bisa menuai jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama kami bersyukur punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya ibadah pada pagi hari ini Tuhan bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa yang Kau sediakan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ba'asyarlah Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, katakan Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Ayo kita mari sama-sama tepuk tangan. Na na
panji-panjinya, panji kemenangan ku menang. Na 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 na. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi. Haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Yes, saya percaya pagi hari ini kita adalah anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita akan lebih semangat. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Saya percaya Tuhan telah memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bila sebelum kita memberi, kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami wadah, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus
persembah ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Aba. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita satukan hati di dalam doa, di mana kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, ingat di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu.
dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari kita sama-sama sembah Dia. Syakalalala basyakalala basyak. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Yesus yang memulihkan setiap kita, memberikan kita keselamatan. Yes Lord, Shaka Bashem. Haleluya. Shikira Bataka Baba Shekalala. Urataka la 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 surga Tuhan, untuk sediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing kami, menuntun kami Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Satukan hati kami Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Abah.
in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying now for more and more of you. Mari kita tenangkan hati kita untuk mendengarkan suara Dia. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo kita bangkitkan roh kita bersama-sama di tempat ini. Kau percaya ada kuasa yang akan menyatakan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Ada pujian penyembahan Tuhan yang luar biasa Tuhan di tempat ini, Tuhan. Di mana setiap kami Tuhan akan diurapi Tuhan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Spirit, for in this place
For in this place Rasakan Roh Kudus. I need more and more of you. Begitu luar biasa. Ada Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, for in this place I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Dalam hadirat Tuhan, saya melihat ada satu angin, satu aliran angin yang turun dari sorga ke tempat ini. Saya percaya dan sangat amat terpercaya, Roh Kudus menaungi ruangan ini. Roh Kudus memenuhi ruangan ini. Yang haus dan lapar, yang letih lesu, minta tolong Roh Kudus. Biarlah dalam ibadah pagi ini kita semua diberkati. Kita semua menerima berkat yang ilahi. Dan saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran, bahkan kepada seluruh kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kita, buka hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena hari ini Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang makna kenainan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita percaya kita punya Tuhan yang ada di sorga. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela kita. Kita percaya Dia ada di sorga menyiapkan tempat buat kita. Oleh sebab itu, siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Buka hati kita. Agar firman yang akan kita dengar akan menjadi rema, akan meneguhkan iman dan pengharapan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, urapi kami semua. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi jemaat dan pengerja-Mu yang hadir. Saya percaya semuanya pulang membawa berkat surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan doa, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara sekalian yang berkomitmen untuk tetap cinta Yesus, menjalankan ibadah sekalipun hujan, tapi tetap semangat, tetap menerobos. Itu sebuah terobosan yang luar biasa. Dan saya percaya kalau kita semua menerobos untuk memuliakan nama Tuhan, lebih lagi akan ada terobosan-terobosan hidup dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar makna kenaikan Tuhan Yesus. Seharusnya gembala sidang kita Pak Niko yang menyampaikan khotbah hari ini, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya diserahkan kepada gereja masing-masing. Oleh sebab itu, saya kemarin berdoa sama Tuhan untuk meminta pewahyuan tentang makna kenaikan. Dan Tuhan kasih 3 garis besar ya, 3 garis besar. Tapi nanti kita lihat apakah seiring saya bawakan khotbah, tiba-tiba Tuhan berbicara yang lain. Kita buka dulu Alkitab kita di Lukas 24 ayat 46. Kita buka kitab suci kita. Kita akan langsung masuk dalam makna kenaikan Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 46. Yang sudah dapat katakan amin. Belum semua. Buka dulu, nanti ada rahasia surga. Lukas 24 ayat 46. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 24 ayat 46. Demikianlah firman Tuhan.
katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu di ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 4 ayat pertama yang saya bacakan bahwa Dr. Lukas menulis dalam kitab Lukas kejadian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Bahwa Yesus tidak akan naik ke surga sebelum melalui fase penderitaan, kebangkitan dari orang mati, baru dia bisa naik ke surga. Artinya, ketika dia harus menderita, disalibkan, mati, dan bangkit, maka makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama itu adalah berkat keselamatan. Karena di situ dikatakan ada pertobatan dan pengampunan dosa. Tidak akan bisa kita diselamatkan kalau tidak ada pertukaran nyawa. Oleh sebab itu Yesus sebagai Mesias harus menderita, mati disalib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Baru bisa dimuliakan. Makanya ayat selanjutnya dikatakan di ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu di ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi kisah kenaikan Tuhan Yesus itu ada percakapan sebelum dia naik ke surga. Percakapannya yang tadi, bahwa ada Mesias, tentang Mesias yang harus menderita, harus mati, dan kemudian bangkit. Baru bisa dimuliakan. Jadi posisinya adalah memberkati. Baru dia naik ke surga pelan-pelan. Ini Dr. Lukas yang menulis. Nah, berkat yang pertama adalah berkat keselamatan. Bahwa karya keselamatannya sudah tuntas, makanya dia bisa naik ke surga. Tugasnya sudah selesai. Karya keselamatan yang diberikan sudah selesai, sudah digenapi. Untuk memindahkan kita dari hukum dosa ke hukum kasih karunia. Tetapi syaratnya tadi, ada pertobatan dan pengampunan dosa. Pengampunan dosa akan terjadi kalau ada pertobatan. Pertobatan akan terjadi kalau ada tindakan pertobatan. Kalau orang yang menyesal atas hal-hal yang negatif yang telah dilakukan dan tidak sesuai dengan kebenaran, tanpa melakukan tindakan pertobatan, maka tidak akan bisa mendapat pengampunan dosa. Kemarin saya kasih contoh Yudas. Yudas menyesal dia, tapi dia tidak bertobat. Dia tidak melakukan tindakan pertobatan. Dia tidak minta maaf kepada Tuhan Yesus. Dia tidak datangi, dia tidak menyesal. Menyesal dalam bentuk tindakan. Aduh Pak, saya berdosa Pak, saya banyak berbohong. Tapi kita tidak belajar untuk tidak lagi berbohong. Menyesal, mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan, tapi tidak mengubah, tidak berubah. Nah itu tidak bisa mengalami yang namanya pengampunan dosa. Jadi pertobatan harus disertai tindakan pertobatan baru bisa mengalami pengampunan dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan untuk kita. Itu berkat keselamatan yang pertama. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus, dia bisa naik kalau dia bisa menyelesaikan, menuntaskan karya keselamatan. Makanya dia rela menderita, mati di kayu salib, bahkan akhirnya bangkit dari antara orang mati. Jadi karya keselamatan sudah selesai, Yesus baru naik ke surga. Dr. Lukas juga menulis di kitab lain, yaitu Kisah Para Rasul. Jadi kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas. Apa yang dikatakan? Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kita paralel, kita akan belajar. Kisah Para Rasul 1 ayat 6.
Kalau di Alkitab itu ada perikop. Perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Ya. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di sini disaksikan oleh dia, oleh kamu, atau oleh mereka? Menurut ayat Alkitab, mereka. Kalau mereka itu tunggal apa jamak? Berarti saksinya banyak kan? Banyak. Kita buka paralel Alkitab 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Artinya, Yesus benar-benar hidup, disaksikan oleh 500 orang. Lebih dari 500 orang. Berarti kesaksiannya valid. Kejadiannya valid. Dia naik surga juga valid. Dia bangkit dari orang mati, valid. Gak ada yang namanya omong kosong atau cuma cerita sejarah. Tapi ini sejarah yang betul-betul membuktikan bahwa Yesus hidup dan dia naik ke surga. Dan bahkan ketika dia naik surga, kita kembali lagi ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 tadi yang kita baca sama-sama. Pada saat dia naik ke surga, tangannya memberkati kita. Itu keren banget itu. Saya ulang-ulang itu ya. Saya pikir, saya renungkan, itu keren banget. Waktu Tuhan naik ke surga, tangannya berkati kita. Pertama, berkat keselamatan. Kedua, ya, ini ternyata saya dikasih lebih. Yang kedua adalah berkat peneguhan iman dan pengharapan. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa sih kita ikut Kristen? Kenapa sih kita ikut Yesus? Kenapa kita nggak ikut yang lain? Karena Yesus terangkat ke sorga. Pak, ini kan Dr. Lukas yang tulis. Tuhan Yesus sendiri nggak pernah bilang loh kalau dia naik ke sorga. Kata siapa? Gitu ya, banyak pertanyaan. Tunjukkan ayat di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Banyak kalau mau ditanya. Tetapi saya mau tanya, apakah benar Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan naik ke surga? Kan begitu. Dia keangkat ke atas kemana kan? Pertanyaannya seperti itu, kemana dia? Oke, saya kasih amplified Bible verse, ayat Alkitab, untuk meneguhkan apakah benar Tuhan Yesus pernah berbicara bahwa dia adalah makhluk surgawi atau pemilik surga. Buka Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Karena tidak ada dusta dalam mulut Tuhan Yesus, dalam perkataan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 13, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Amin. Dia benar-benar dari sorga. Dia yang mengatakan. Pak, ada lagi nggak? Ini kayaknya masih bayang-bayang. Oke, kita buka lagi. Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Ini perkataan Yesus semua ya. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi jelas. Tuhan Yesus datang dari Bapa. Bapa itu di sini B besar, artinya Allah di sorga. Dia berasal dari sorga untuk datang ke dunia dan akhirnya meninggalkan dunia untuk kembali kepada Bapa. Jadi dengan perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita murid-muridnya, maka kita percaya ketika kita memiliki iman dan pengharapan untuk masuk sorga, itu pasti.
Karena Yesus memang makhluk sorgawi. Yesus datang dari sorga ke dunia mengajarkan kita cara menuju ke sorga. Gak bisa kita ke sorga kalau gak ada yang tuntun kita ke sorga. Kita butuh guidance, kita butuh travel guide untuk supaya kita masuk ke sorga. Siapa dia? Yesus yang mengatakan dirinya sendiri berasal dari sorga, berasal dari Bapa. Dia bukan berasal dari dunia ini, tapi dia harus ke dunia ini untuk menunjukkan jalan, untuk membuka jalan, sehingga kita semua bisa naik ke sorga. Oleh sebab itu, iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus itu pasti. Katakan amin. Amin. Berkat kedua, peneguhan iman dan pengharapan. Bahwa iman dan pengharapan kita dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Makanya, jangan tinggalkan Yesus. Bilang kiri kanan, jangan tinggalkan Yesus. Nah, itu penting. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga. Yesus akan jemput kita. Karena kita nggak bisa ke sorga tanpa ada yang bawa masuk ke sorga. Hanya pemilik sorga yang mengizinkan kita untuk masuk ke sorga. Pertama, dia menunjukkan jalannya. Tapi yang ketiga, dia mengantar kita masuk ke sorga. Dia jemput kita, dia bawa kita ke sorga. Tahu dari mana? Kita buka ayat yang tadi, kita lanjutkan. Ayat 10 dan 11, Kisah Para Rasul 1, ayat 10 dan 11. Kita lanjutkan, tadi 9. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ketika Yesus naik ke sorga di hadapan murid-muridnya, hanya murid-muridnya yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Sehingga dia bilang, jangan keluar dari Yerusalem. Kalian harus bersatu hati, berdoa di loteng atas untuk menerima kuasa Roh Kudus. Karena kamu akan menjadi saksiku, kan begitu. Yang menyaksikan murid-muridnya Yesus naik ke sorga. Tapi di sini malaikat yang bilang, ini malaikat ya, malaikat yang mengatakan, cara kamu melihat Yesus naik ke sorga akan sama dengan ketika Yesus kembali ke dunia. Artinya apa? Dia berbicara dengan murid-muridnya. Malaikat-malaikat ini berbicara dengan murid-muridnya. Hanya murid-murid yang bisa melihat Yesus naik ke sorga, dan hanya murid-murid yang akan melihat Yesus turun dari sorga. Khusus untuk murid-murid. Amin. Ini yang berkata-kata siapa? Malaikat. Pak, ada gak sih Yesus yang mengatakan itu? Karena saya percaya banget sama yang pribadi Yesus itu. Pribadi yang benar-benar jujur, benar-benar tulus, gak ada dusta, semuanya kebenaran dan kepastian ada dalam perkataan dia. Karena firman-Nya ya dan amin. Ada gak perkataan Yesus tentang itu? Yang menyatakan bahwa dia akan datang kembali. Ada gak, Pak? Ini kan malaikat yang bicara. Ini malaikat yang bicara. Ada, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita buka Matius. Kitab Matius 26 ayat 64. Ini berkat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Dia sudah berterus terang bahwa dia akan datang pada waktunya. Dia akan datang di awan-awan di langit. Dan saya percaya pada saat itu kita semua akan dijemput untuk menjadi mempelainya, masuk dalam perjamuan besar perkawinan anak domba. Amin. Berkat yang pertama adalah berkat keselamatan yang sudah tergenapi. Berkat kedua adalah berkat peneguhan iman dan pengharapan. Berkat ketiga adalah berkat penjemputan
atau dikatakan adalah rapture. Yang mati terlebih dahulu dalam Tuhan akan dibangkitkan. Yang hidup akan diubahkan. Berkat kemuliaan yang ketiga, kita akan mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Ini tambah dari Roh Kudus. Ini saya tidak ada pelajari malam ini. Tiba-tiba Roh Kudus lagi berbicara sama saya. Berkat yang keempat kemarin sudah kita bahas. Adalah lebih berguna. Yesus naik ke sorga. Karena Roh Kudus akan dikirim kepada kita. Buat apa gunanya Roh Kudus? Memberikan kuasa. Lawan kita adalah si jahat. Lawan kita adalah roh di udara. Makanya kalau saya doa, roh percabulan dipatahkan, dihancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemalasan, roh ketidakjujuran, roh pemecah, roh domba, roh intimidasi. Saya selalu berbicara tentang roh. Kenapa? Lawan kita bukan darah dan daging, kata Alkitab. Lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara. Spiritnya, bukan dimusuhin orangnya, spiritnya. Spiritnya harus dilawan. Untuk mengalahkan kuasa si jahat, kita perlu kuasa sorga. Karena Yesus bilang apa? Kepadaku sudah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Yang bisa mengalahkan itu hanya kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kristus, kuasa Roh Allah. Nanti kalau saya jabarkan banyak itu. Itu ada ayat-ayatnya, sama semua. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus, Bapa, Roh Kudus adalah satu. Hakikatnya adalah Allah. Kuasanya sama. Makanya kemarin dikatakan di Yohanes 16 ayat 7. Coba dibuka lagi satu ayat, itu berkat tempat. Yohanes 16 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itu berkat yang keempat, berkat kuasa Roh Kudus. Saya ulang lagi, berkat pertama adalah berkat keselamatan, berkat kedua adalah penguatan iman dan pengharapan, ya. Berkat ketiga adalah berkat kemuliaan, kita dimuliakan nantinya dengan tubuh yang bersinar, rapture. Ya. Berkat yang keempat adalah kuasa Roh Kudus. Berkat yang kelima, tadi saya bilang 3, tiba-tiba jadi 5. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, karena dia adalah Allah. Lanjut ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Mau nggak kita sama-sama Yesus? Wow, amin. Ya. Yesus sekarang di surga ngapain? Sediain tempat buat kita. Lagi-lagi, kembali lagi ke ayat yang minggu lalu. Yang hari Minggu kemarin. Apa yang Bapak punya, aku punya. Kok bisa dia obrak-abrik sorga? Kok bisa dia renov-renov sorga, disediakan tempat buat kita? Siapa dia? Kan begitu. Karena dia sudah katakan, apa yang Bapak punya, saya punya. Kalau kita tinggal di rumah papa kita, di rumah papi kita, lalu kita menikah, bawa pasangan kita ke rumah mertua indah, misalkan seperti itu. Ini contoh. Tiba-tiba kamarnya kita lihat di rumah itu cuma satu. Jadi mau tidak mau, supaya saya sebagai anak sehingga bisa tidur di rumah papa, membawa pasangan saya, gitu ya. Saya harus bagi 2 kamar papa. Jadi kamar papa buat papa mama, kamar yang kecil buat saya dan istri saya. Kan rumah mertua indah, ini ceritanya, contoh. Ilustrasi ini mengatakan ketika Yesus pergi ke sana, Yesus akan menyediakan tempat buat kita. Ketika Yesus sudah naik ke surga, sekarang Yesus sudah naik ke surga, sudah ada di surga. Dia akan menyediakan tempat buat kita, dia akan sediakan tempat buat kita. Pertanyaannya adalah begini,
Tadi ilustrasinya ke rumah papa saya. Saya karena apa yang bapak punya saya punya, dan itu rumah bapak berarti rumah saya, anak mendapat warisan, gitu ya. Sekarang saya mau tanya, saya perlu minta izin nggak sama papa saya untuk bagi 2 kamarnya sama saya? Harus. Kenapa? Nah, padahal apa yang bapak punya, anak punya. Tapi kenyataannya, kita tetap harus permisi sama papa kita untuk menyekat kamar itu, sehingga sebagian buat ruangan kita. Tapi kok Yesus bisa menyediakan tempat di rumah bapaknya yang katanya ada banyak tempat tinggal? Itu yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kita tidak berbicara dunia, kita berbicara Sang Pencipta sorga yang punya kemahan, yang punya otoritas. Kalau Tuhan Yesus bisa mengatur kondisi, posisi, merenovasi sorga, siapa dia kalau bukan dia sendiri pemilik sorga? Kita perlu minta izin. Yesus tidak perlu minta izin, karena ini berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang hidup selama-lamanya. Bagaimana dia bisa memberikan izin? Bagaimana dia bisa memberikan tempat? Ini kalau kita mau bahas secara logika. Bagaimana mungkin Yesus naik ke sorga, terus dia bisa menyediakan tempat buat kita kalau dia bukan pemilik sorga itu sendiri? Artinya dia punya tempat dong. Kalau misalnya, oke, itu kamar papa. Ini saya ilustrasinya saya ganti lagi, lebih keren lagi. Itu kamar papa. Ya, kamar papa di rumah itu cuma ada, itu cerita tipe 36 lah. Tipe 36. Ya, atau tipe 27 lah. RSSSS, rumah sangat sederhana sekali gitu ya. Kamarnya cuma 1 gitu. Ya, kamarnya cuma 1. Papa tinggal di situ, saya bawa istri saya masuk. Ilustrasi gitu. Kamarnya nggak ada lagi. Tinggal di atas gak ada, kecuali genteng, tinggal di genteng, nggak mungkin. Tinggal di halamannya sempit, ya. Karena rumah RSSSSS gitu ya, rumah sangat sederhana sekali, sempit lagi gitu ya. Jadi udah kecil banget lah gitu. Ya. Nah sekarang rumah itu ceritanya atas nama saya yang beliin buat papa. Jadi bukan rumah papa, saya yang beliin buat papa. Jadi ibaratnya secara hukum, secara legal, itu rumah saya. Itu rumah saya. Terus saya mau sekat, kayak tadi, kisah tadi. Saya mau sekat kamarnya buat kamar pengantin saya. Tetap harus minta izin gak? Minta izin gak? Iya kan? Sekalipun itu rumah saya loh. Yesus punya otoritas. Segala kuasa sudah diberikan di sorga dan di bumi, sehingga dia bisa menyediakan tempat buat kita. Berarti dia siapa? Dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Masuk gak logikanya? Logika yang ilahi, sehingga kita mengenal yang ilahi. Kalau dengan logika yang terbatas, apalagi dibatas-batasi, gak bakal bisa mengenal yang ilahi. Itu yang salah. Sehingga banyak sekali rumor atau hal-hal yang negatif yang disampaikan, sehingga kita jadinya bergeser iman. Padahal sebenarnya jangan bergeser, sekali Yesus tetap Yesus. Dia ada di sorga sekarang, dia duduk di sebelah kanan, artinya apa? Bukan berarti ada 3 bangku. Bangku pertama si iblis pendakwa, bangku tengah adalah Allah Bapa, bangku sebelah kanan adalah Yesus Kristus. Bukan. Definisi makna Yesus duduk di sebelah kanan adalah dia pembela kita. Dia naik ke sorga untuk membela kita daripada si penguasa dunia, yaitu si jahat. Supaya apa kita dibela? Supaya kita bisa berada sama dia selama-lamanya. Jadi harus ngerti konteks-konteks tentang Yesus itu sendiri. Makna kenaikannya sudah jelas bahwa dia adalah makhluk sorgawi. Dia harus ke dunia datang supaya mengajarkan kita. Kamu jangan panggil Yahweh, kamu jangan panggil Adonai. Panggil Allah itu Bapa, Aba, Bapa. Ini caranya berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Dia ajarkan cara-caranya. Dia harus menggenapi hukum kasih karunia. Lewat apa? Kematian. Kalau nggak mati nggak bisa kita selamat. Dan firman Allah tidak mungkin tidak tergenapi. Upah dosa jelas, maut, mati selama-lamanya. Untuk menyelamatkan tukaran nyawa. Dengan nyawa siapa? Nyawa darah yang kudus,
Siapa itu di dunia yang kudus? Yesus lahir dari perawan. Udah jelas itu udah kudus. Dari titik awalnya sudah kudus. Makanya dia buktikan lagi dengan kenaikan bahwa dia adalah makhluk surga. Sampai hari ini nggak ada kok kisah-kisah di berita atau di legenda-legenda mana tiba-tiba sang kuryang naik ke atas di surga, ke atas disaksikan oleh beberapa teman-temannya sambil meniup seruling dan gendang. Dan awan menutup airnya hilang dari mana? Nggak ada. Yesus satu. Yesus yang jelas Yesus disaksikan banyak orang bahwa dia naik ke surga. Jadi pertama, makna Yesus naik ke surga berarti karya keselamatannya sudah digenapi. Dia sudah mati di kayu salib. Darahnya menyucikan kita dari dosa. Yang pertama. Yang kedua, menguatkan iman dan pengharapan kita. Ikut Yesus tuh pasti. Pak, kalau nggak ikut Yesus nggak masuk surga dong. Barang siapa tidak percaya kepada dia tidak masuk surga. Selesai. Itu ada ayatnya. Terserah. Kalian mau ngomong apa terserah. Saya percaya Yesus. Kenapa? Tidak ada dusta. Tidak ada dusta dalam itu yang kedua. Yang ketiga, apa? Berkat apa? Ya, berkat kemuliaan. Kita akan dimuliakan nanti. Dia akan jemput kita. Yang keempat, kuasa Roh Kudus. Yang kelima, berkat sorgawi. Kita punya rumah di sorga. Halo Bapak Ibu, SHM. Ya, yang amin cuma satu. Saya ulang lagi, berkat di sorga, SHM. Keren ya? Jadi ini benar-benar luar biasa, termaterai. Selama-lamanya Bapak Ibu, kita nggak ada uban lagi. Ya. Yang sakit-sakit tuh, yang pegel-pegel di tangan hilang, sehat. Di sana nggak ada ngangkat-ngangkat lemari, tinggal di firman aja lemarinya jalan. Pokoknya keren banget di sorga. Mau mancing ikan silakan, mau makan ikan silakan. Durian lagi banyak. Durian montong, durian tajung batu, ya itu banyak itu di sorga. Saya kira itu keren banget di sorga ya. Jadi itu target kita. Kenapa kita berjuang selama hidup kita, sisa hidup kita berjuang, kita terobos. Tujuannya satu, masuk sorga. Katakan amin. Ya, kita nih hidup sementara di dunia, tapi nanti di sorga selama-lamanya. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini Roh Kudus mengajarkan kita semua tentang makna kenaikan Tuhan Yesus. Dalam waktu yang singkat, tapi saya percaya Roh Kudus punya otoritas dan kuasa. Sehingga hari ini kita belajar sesuatu tentang pribadi yang namanya Yesus. Masuk logika? Yes. Mengenal yang ilahi? Yes. Tinggal kita mau buka hati untuk izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, masuk dalam diri kita. Maka percayalah, sebelum kita ke surga, kita akan merasakan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik sana untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu yang gembira karena Tuhan kita sudah ada di sorga dan sudah naik ke sorga. Dan dia tahu jalan ke sorga. Dia akan sediakan tempat buat kita. Dia berikan kuasa Roh Kudus. Bahkan lebih lagi karya keselamatannya sudah digenapi. Tinggal kita bertobat dan minta ampun. Bertindak dalam pertobatan. Maka kita akan diselamatkan. Dan saya percaya Tuhan Yesus sayang kita. Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu Gira. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang
Bapa buat firman. Kami tahu Tuhan, bahwa kami diciptakan oleh Sang Pencipta untuk menurut kehendak Sang Pencipta. Dan lebih lagi, dalam sisa hidup kami terus dijadikan penyembah dalam roh dan kebenaran untuk menyenangkan Sang Pencipta. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat pewahyuan yang Kau berikan buat kami. Kami mengerti dan memahami bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus adalah makna yang sangat memberkati. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, Dia membuka kedua tangannya, dan sambil naik ke sorga, Dia memberkati murid-muridnya. Kami adalah murid-muridnya. Kami dengan iman, kami menerima berkat keselamatan. Dengan iman, kami menerima berkat kekuatan iman dan pengharapan. Dengan iman, kami menerima berkat kemuliaan. Dengan iman, kami menerima berkat kuasa Roh Kudus. Dengan iman, kami menerima berkat sorgawi. Bapa, materaikan apa yang sudah kami dengar dan apa yang sudah kami pelajari. Biarlah menjadi benih firman yang hidup bertumbuh di ruang tanah hati kami. Ke bawah berakar dengan kuat. Bertumbuh tinggi dan menghasilkan buah yang banyak. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami bukan hanya diberkati, tapi lebih lagi memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Musik boleh kembali kecuali keyboard. Kita akan masuk dalam ibadah penyerahan anak. Ya, hari ini warga dari Bapak Samuel bersepakat dengan Ibu untuk menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Ya, saya undang dengan hormat Pak Samuel dengan keluarga, silakan maju ke mimbar, bawa anak Safiel Hanamichi. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Sini, hadap ke sini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan kepada keluarga Pak Samuel, sehingga berkat dari surga mengalir. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Safiel Hanamichi dengan iman kedua orang tuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mulai saat ini Engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Kau akan dipelihara, kau akan dijaga, kau akan diberkati. Bahkan lebih lagi kau akan dikuatkan, kau akan dibela. Kiranya berkat dari sorga mengalir buat Safiel Hanamichi. Urapan khusus dari sorga Tuhan. Safiel akan berjalan dalam kebenaran, setia sampai akhir hidupnya. Diurapi dengan kecerdasan, intelektual, emosional, bahkan spiritual di dalam nama Tuhan Yesus. Pertumbuhannya diberkati, kesehatannya diberkati, kepintarannya diberkati, langkah-langkahnya dituntun oleh Tuhan. Bahkan Tuhan selalu mengirimkan malaikat-malaikat terbaik untuk berjaga-jaga untuk Safiel Hanamichi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini juga berkati kedua orang tuanya, berkati Samuel, berkati Daniel. Berikan hikmat marifat dari sorga untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang jadi toladan, orang tua yang berjalan dalam kebenaran, orang tua yang mengasihi dan memberkati anak-anak. Apapun yang dibutuhkan untuk kebutuhan Safiel Hanamichi, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Serahkan keluarga ini dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan,
Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat keselamatan, berkat pengudusan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.